udah bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun, ketika kita melakukan itu, mengkritisi jalannya pemerintahan, ya tetap aja kok gini-gini aja lagi, sehingga caleg kemudian sudah menggunakan uang dalam jumlah yang besar, terus kemudian dia terpilih, kemudian kita berharap dia mau merhatiin kita, namun kosong om. Dan kemudian ketika seseorang atau caleg menyuarakan anti money politik, kemudian dituduh caleg duafa. Ini kan begitu kan? Yang terjadi kan begitu kan? Jangan dulu. Ini CS Banpos yang datang senior saya nih, jadi agak gemeter saya nanya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, CS Banpos. Jumpa lagi di podcast Banpos. Luar biasa Banpos ini. Ya, kita memang luar biasa Banpos ini karena media terbaik se Asia Tenggara. Oh yes, keren. Ya, kita kedatangan tamu yang istimewa hari ini karena ada wartawan senior saya juga, dan bapak-bapak dari wartawan di Banten ya, terutama wartawan TV ini, wow, panutan banget ini. Yes. Ya, kita sambut Wibowo Sangkala. Nomor 1 berapa, Eng? Woi, mau beli, Bang? Ini mah nanya dulu lah. Ya, Bang Bo ini wartawan senior, sudah berkecimpung di Banten sejak awal berdiri provinsi, Bang. Yes. Keren lah. Terus tiba-tiba sekarang nyalek. Ya. Itu bisnis media emang udah tidak bukan bisnis media tidak menjanjikan. Iya, apa itu? Apa gini ya, media itu sampai hari ini masih dibutuhin orang. Masih. Sampai hari ini. Karena gimana juga masyarakat tuh butuh informasi, butuh berita, butuh mereka. Masih ya? Masih butuh informasi. Terus kenapa nyalek gitu ya? Ya, ada banyak hal lah. Ada banyak faktor. Apa ya? Coba cerita faktornya apa aja? Jawaban jujur atau jawaban jujur dong? Jawaban jujur apa jawaban politisi maunya? Jawaban jujur lah ya. Iya. Saya harus tarik napas dalam-dalam ini karena saya takut apa ya? Salah ngomong aja. Takut terungkap kebenaran. Ini asiknya ngomong. Biasanya kalau ngomong jujur takut ada yang kesentil, Pak. Aduh. Jadi ya sudah sekian lama berkarir di dunia jurnalistik. Di usia yang sudah tidak muda ini. Usia berapa, Bang? Aduh, ini usia ini pertanyaan paling sulit ini. Abaikanlah usia dulu ya. Abaikan. Bahwa apa ya? Tertarik lah ya, pakai kalimat tertarik ke dunia politik aja. Pengen tahu, meskipun selama ini ketika kita berprofesi di jurnalis, kita juga sebenarnya kan tahu dunia politik itu seperti apa, jahatnya seperti apa, ya, liciknya seperti apa, kita tahu ya. Cuman kan apa ya, kita tuh kalau ingin memperbaiki sesuatu itu, memperbaiki dunia atau ekstrimnya apanya, manisnya lah, memperbaiki negara ini, memang harus masuk di sistem. Harus ya? Harus, nggak bisa kita di luar, kita ngelihat ketidakbaikan, kita lihat penyimpangan, kemudian kita teriak, percuma. Om Daeng. Saya manggil Om Daeng apa Pak Daeng ini? Janganlah Bang, panggil Daeng aja. Gitu ya. Nomor sepatu berapa, Bang? Aduh, dibalas kontan. Tapi itu Bang, sebenarnya apa sih bedanya kita sebagai jurnalis, gitu kan, sama ketika orang-orang politik menjalankan tugasnya? Sebenarnya kan sama-sama
bisa masuk ke sistem sebenarnya kan. Karena jurnalis juga kan mengkritisi sistem dan seringkali juga jadi referensi gitu kan. Nah, apa bedanya ketika terjadi di dunia politik? Masalahnya udah bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun. Ketika kita melakukan itu, mengkritisi jalannya pemerintahan, ya tetap aja kok gini-gini aja lagi, sehingga ada yang salah nih, kayaknya ada yang salah ini. Sehingga ya coba sih, ada apa sih di dalam ini sesungguhnya? Ya gitu, jadi apa ya? Ya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan saya bisa menemukan sesuatu yang selama ini mengganjal kemajuan, mengganjal kesejahteraan masyarakat. Syukur-syukur gue nanti menemukan ketika gue sudah ada di dalam, oh ini. Nah, misalnya begini dah, Om Neng, ada seorang caleg, anonim lah, entah siapa di dapil mana kita nggak tahu lah. Kemudian masyarakat kita ini kan nggak bisa dipungkirin, sangat-sangat pragmatis. Sekarang ini, udah rusak negara kita nih, Om. Om Neng, udah rusak banget negara kita nih. Ketika dia proses pencalekan, dia keluar duit banyak, katakanlah 500 juta, 1 M dan segala macam. Ketika kemudian dia terpilih, dilantik, besoknya kita ngomong apa adanya aja. Besok orang BJB sudah datang nawari pinjaman, ya kan? Tergadilah kan? Kemudian dia juga pas mikir, gue harus ngembaliin uang gue nih. Kapan dia mikir masyarakatnya coba? Jadi politik uang itu jadi dilema sebenarnya apa? Iya. Buat jadi gini juga gitu tuh. Iya. Om Dan, kita ini berangkat dari hal yang sama. Kita berangkat ingin bagaimana wilayah tempat kita berdomisili tinggal atau lebih besarnya negara ini, kan pengennya kita ini lebih baik, ya kan? Pastinya. Pengennya lebih baik. Tapi kemudian ketika caleg kemudian sudah menggunakan uang dalam jumlah yang besar, terus kemudian dia terpilih, kemudian kita berharap dia mau merhatiin kita, omong kosong, Om. Omong kosong. Dia kan pasti, waduh, utang gua 500 juta nih, gimana gua harus ngembaliinnya nih? Kan begitu nih. Nah, dan itu yang sering kita kritisi ketika kita jadi jurnalis kan, tentang politik uang itu. Nah, cara lu buat menghapus itu? Nah gini, Om, karena sudah sudah mengakar. Kalau kita ingin daging, menghapus pragmatis masyarakat, berat, sulit, bahkan berdarah-darah. Artinya butuh waktu lah. Karena proses pragmatis masyarakat ini juga nggak baru kemarin. Ini juga berproses dia. Berproses. Jadi kita juga pertama tidak bisa juga menyalahkan masyarakat. Orang masyarakat diiming-imingi ya. Mau nggak nih? Dia cepet, mau nggak nih? Tapi nyoblos gua. Kan awalnya mungkin begitu. Lama-lama kemudian mengakar. Sampai hari ini ketika kita turun ke masyarakat, bawa apa, uang, Om? Bawa apa kamu? Parah kan, Om? Parah tuh, Om. Padahal maksud saya, jangan begitu, jangan barter begitu. Kita memberi sesuatu, kemudian suaranya buat kita. Enggak begitu. Harusnya. Enggak begitu, makanya ini juga sebenarnya tugas penyelenggara. Tugas penyelenggara, artinya di sini ada KPU, ada Bawaslu, bagaimana mereka memperkenalkan semua caleg, sehingga masyarakat tidak salah pilih nih. Tapi kan yang terjadi nggak gitu juga. Masing-masing caleg mempromosikan dirinya sendiri, ya lewat medsos, lewat apa, sehingga masyarakat juga nggak tahu nih ini orang siapa. Tiba-tiba begini, tiba-tiba pasang spanduk, tiba-tiba spanduk di mana-mana, pasang baliho, pasang ini orang siapa. Kemudian, nah ini kan. Tapi kita nggak boleh begini, Om. Saya tahu Om Dan juga apa namanya bukan dilematis ya, udah apatis lah ya. Tapi kan kita nggak bisa diem pasrah gitu loh, Om. Iya, benar. Kita nggak bisa. Soal apatisnya sih rada bener itu. Waduh. Tapi golput juga bukan pilihan, Om. Tapi buktinya kan faktanya
itu justru mengakar sekarang, terutama di anak-anak muda gitu. Itu dia. Iya. Itu. Ya maksud gue itu Bang. Memang ketika mau merubah sesuatu atau taruhlah merubah kultur demokrasi kita hari ini, yang politik uang menjadi sesuatu yang biasa, emang perlu waktu. Tapi ketika tidak dimulai, kapan bisa beres itu? Iya, minimal kita punya apalah ya, ada upaya lah. Upaya minimal tidak ikut menambah. Tidak ikut menambah atau memperparah kondisi pragmatis di masyarakat. Gimana kalau kita minum dulu aja nih? Pas dulu dong, biar akur. Manis ini Bang, jangan sepahit demokrasi kita. Cakep. Cakep. Gimana? Tapi ini kan tugas bersama. Ya, Om betul. Nggak hanya tugas para caleg. Om Jaki juga harus ngambil peran di situ. Bagaimana minimal tidak memperparah. Tidak memperparah kondisi pragmatis di masyarakat itu. Uang memang perlu, tetap dibutuhin. Nanti gini, jangan kemudian ketika seseorang atau caleg menyuarakan anti money politik, kemudian dituduh caleg duafa. Ini kan begitu kan? Yang terjadi kan begitu kan? Jangan dulu, wah caleg duafa nih. Duafa, ya. Ya kan, maksud gua jangan gitu dong, gitu. Maksud gua ini kan kita belum berbuat saja sudah apa ya? Udah Disuzon nih. Dikasih stigma. Wah, ini mah caleg padahal ya nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Artinya orang belum ngelihat apa yang bisa dilakukan gitu kan, bagaimana orangnya bisa bekerja, Iya. belum tahu otaknya, Nah, belum tahu. kalau saya begini, Om Deng, maksud saya gini, saya ingin mengganti uang dengan sesuatu yang lebih bernilai untuk masyarakat. Saya lebih pengen begitu. Misal begini, Jangka panjang ya. dalam jangka panjang. Misal gini, sekarang ini, saya sedang ngurus 30 kakak. Ngurus surat tanah mereka. Kan sekarang program BPN kan ada program Prona itu. Iya, Prona. Itu kan gratis sesungguhnya. Karena ketidaktahuan masyarakat atau mereka dipersulit oleh oknum lah ya. Atau dimintain duit, di apa segala macam. Saya bantu tuh mereka tuh. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan apa-apa, tetapi syarat semuanya terpenuhin ya. Misalkan ada KTP, ada KK, ada materai, ada bukti pembayaran PBB atau apalah. Itu harus dipenuhin. Nah, selain itu nggak usah keluar apa-apa. Saya bantu itu. Nah, maksud saya kalau ada yang begitu di dapil saya, mana sini? Atau yang lain lah. Iya. Yang lain, yang seperti itu, yang nggak usah ketika saya datang. Nggak harus mikir dapil dulu lah. Mentang-mentang. Maksudnya, uang itu kan bisa diganti dengan sesuatu yang itu. Iya, betul. Nggak usah. Karena kalau uang juga nilainya cepat. Dan ini uang juga kan sebenarnya nggak seberapa kalau dibanding sama kinerja dia ketika sudah bekerja gitu. Nah, itu. Kan itu dampaknya sebenarnya bisa lebih, bukan cuma dia yang ngerasain, ya anak cucunya bisa ngerasain sebenarnya kan. Nah, sesungguhnya kan seperti itu tuh. Tapi ini kan yang terjadi nggak begitu. Yang terjadi. Kan? Iya. Saya ngelihat ini kok setiap 5 tahun sekali masyarakat ini kok pesta rakyat ya. Rakyat kok disuguhi dengan pilihan-pilihan. Mau nyoblos dengan kompensasi segini, tapi kemudian kecewa lagi yang ada. Iya, Kecewa lagi. Nah, ngedumel lagi kan. Tapi toh kan dia juga yang milih. Maksud saya sih gini, yang pertama masyarakat jangan sampai salah pilih. Jadi maka supaya untuk tidak salah pilih kan masyarakat juga harus tahu siapa sih caleg-caleg di dapil gua nih. Kan begitu. Iya. Dan track recordnya seperti apa? Itu penting itu. Sebenarnya kan ini kan sebenarnya tugas penyelenggara menampilkan profil lah ya, profil caleg-caleg ini biar mereka tidak track recordnya seperti apa, jangan sampai kemudian loh. Ajan Bang, nggak apa-apa terus Itu masuk sih, tapi masuk nggak ya? apa-apa, kan kita nggak anti Islam Bang. Iya. Gitu, jadi
Di mana tadi? Maksudnya uang itu bisa digantikan lah gitu loh. Uang itu bisa digantikan. Jadi jangan hanya sekedar uang itu cuma cepet kok. Tapi kemudian mereka tergadaikan semuanya selama 5 tahun. Selama 5 tahun dan telah bertahun-tahun, Bang. Jadi wajar kan? Iya. Kita dijajah Belanda sampai 350 tahun kan? Wajar. Orang nggak sadar sih. Nggak sadar dibohongi terus, nggak sadar sih. Wajar kita dijajah Belanda sampai 350 tahun kan? Ditambah Jepang juga, Bang. Dibohongin juga kita sama Jepang. Katanya Nah, saudara. Aduh. Jadi kalau ada caleg bawa ngaku saudara, jangan langsung dipercaya, Bang ya. Iya, jadi ini dilematis nih, Om. Jadi kita ingin berbuat baik. Sekarang ini ya, di masyarakat ya, kita masuk, kan ada kalimat-kalimat yang kata-kata yang kalau ada orang yang tiba-tiba baik, pasti Ada maunya. Pasti caleg kan. Ini kan juga, aduh, akhirnya apa tuh? Akhirnya orang juga untuk turun juga jadi enggan kan. Artinya harus dia turun ke lapangan, turun ke masyarakat harus benar-benar orang yang sudah tahu. Jangan yang sama sekali orang yang baru kita kenal. Jadi lagi-lagi memang kalau saya sih modalnya ya jaringan. Saya modal jaringan. Jaringan itu modal dasar, kemudian bagaimana jaringan ini bisa berkembang, itu aja. Tapi lagi-lagi saya tidak menawarkan uang, tapi saya menawarkan sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai. Ya apalah, nggak harus surat tanah, lah. Apa kayak urusan masuk anak sekolah, urusan bikin KTP sulit, urusan ngadu ke saya gitu loh. Saya beresin. Ya kalau soal ngadu ke Bang Bo ini jangan ragu ya, Ces Banpos rumahnya selalu jadi tempat mengadu para wartawan. Penuh terus rumah. Gitulah. Jadi apa ya? Itulah saya gini. Saya pengennya terpilih, tapi kalaupun nggak kepilih nggak apa-apa. Saya ridho, saya ikhlas sepanjang gitu loh. Orang yang kepilih itu lebih baik dari saya gitu loh. Harusnya begitu. Saya harus jadi, sementara ada orang yang lebih baik dari saya, tapi saya juga enggak itu. Tapi kalau ada yang jadi adalah orang yang lebih baik dari saya ridho. Tapi saya yang enggak ridho adalah orang yang jauh levelnya di bawah kita, tapi kemudian jadi, saya kasihin ke masyarakatnya aja. Karena masyarakatnya kebetulan dia lebih beruntung punya uang banyak. Nah, itu dia. Gimana tuh Pak Om? Caranya tuh Om. Nah, kan kita menjadi PR bersama ini. Iya, PR bersama, dan itu juga yang bikin banyak orang apatis kan. Nah, tapi jangan ngopi dulu, Bang. Enak lah ini kopi ini, cuy. Aduh. Tapi Bang, yang paling menguntungkan ketika seorang jurnalis itu jadi anggota dewan apa sih? Yang paling menguntungkan? Iya, ketika lu bisa jadi anggota dewan dengan pengalaman lu mengkritisi pemerintahan, memberi masukan pemerintah tentang kondisi-kondisi yang terjadi, dengan jaringannya segala macam. Nah, ketika lu jadi dewan, kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan? Pertama modal bahwa pengalaman itu adalah modal. Bahwa selama ini kita sebagai jurnalis kan kita mengkritisi jalannya pemerintahan. Itu kan modal loh. Modal kita. Dan ketika dewan, salah satu tugas dewan kan juga itu. Mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau pemerintah jalannya sudah belok-belok, udah nggak lempeng, kita wajib kita lurusin tuh. Kita harus kembalikan ke tracknya tuh. Tapi sekarang mah nggak gitu kan ya, Bang? Nggak begitu ya? Iya. Tapi Om gini, saya juga itu yang salah satu yang menjadi ketakutan saya. Ketika saya masuk ke sistem, saya ikut arus yang ada di dalam sistem itu. Saya tidak bisa merubah. Itu yang saya takutin. Jadi istilah begini Om, datang tidak menambah, gitu loh. Pergi tidak mengurangin. Iya, jangkep justru. Orang sekarang aja jangkep. Jangkep doang bawa aja. Itu yang saya takutin. Sehingga apa ya? Saya tuh berharap minimal saya tuh memberi warna lah. Memberi warna di
legislatif Kota Serang, di DPRD Kota Serang itu. Minimal saya memberi warna, mudah-mudahan ya dengan saya warnanya menjadi berbeda saja. Iya. Dengan harapan dengan begitu. Iya, apa masyarakat juga ngelihat ketika ada dewan yang bisa kritis, yang bisa objektif gitu kan. Masalah nanti perubahannya seperti apa juga kan, tapi mereka ngelihat dulu gitu kan. Setelah jadi mah gitu. Tapi sekarang lu masih aktif di Metro, Bang ya? Masih. Dan lu gabung Partai Nasdem. Partai Nasdem. Itu lu inisiatif sendiri apa disuruh Surya Paloh, Bang? Karena seperti saya bilang kok, saya sudah bertahun-tahun nih. Iya. Apa ya, berprofesi di dunia pengen rasanya. Terus ya itu tadi kita pengen merubah sesuatu. Kalau kita dulu nggak bisa. Terus itu lagi Om, yang politik itu kalau nggak diisi oleh orang-orang baik, Iya benar. maka dia akan diisi oleh orang-orang jahat. Maka jangan sampai keisi oleh orang-orang jahat tuh Om. Minimal kita masuk aja dulu, gitu loh. Kita masuk, minimal sudah menutup celah buat orang-orang jahat untuk masuk. Minimal dengan masuknya kita, gitu. Tidak menambah, Apalagi tidak kalau menambah. yang masuknya banyak gitu kan, orang baiknya. Nah. Itu harusnya sih. Nah, Tapi ya itu beban berat dan PR-nya sih politik uang itu sih. nah itu. Artinya kan keukur Om. Sekarang ini kan ada banyak lah teman-teman kita yang juga memberanikan diri Iya. akan maju. Saya bukan mau menilai teman-teman ya. Kita tahu sama tahu lah. Kita ini kalaupun punya duit, kok ukur kan Om? Iya. Berapa sih kalau punya duitnya? Sehingga dengan duit yang ada, bagaimana kita bisa jalan, bagaimana kita bisa maju. Ini kan sehingga yang dibutuhkan apa? Kreativitas Om. Jangan samakan saya dengan si A, si B, si C yang mungkin duitnya nggak berseri. Ya jangan disamain. Sehingga sadar dengan itu, maka tidak ada cara lain selain kerja keras. Kerja keras. Maka dari jauh-jauh hari saya sudah mulai start. Sebelum disuruh sama Pak Surya Paloh. Enggak, ini tidak ada suruh-suruh. Enggak ada ya. Cuma kepanggil saja. Iya, siap. Wah, ini saya harus main di dunia politik ini, Iya, gitu. siap. Tapi momen apa yang bikin lu bener-bener yakin gua nyalek? Momen salah satunya mungkin faktor apa ya, dunia sudah berubah. Dunia media sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, sehingga momentum ini harus saya ambil. Karena kalau momentum 2024 tidak saya ambil dan saya menunggu 2029, mungkin kesempatan sudah berkurang, usia juga sudah bertambah, agresivitas juga sudah mulai menurun. Ini kan semua kerugian-kerugian yang ada, sehingga ini momentumnya nih. Ini momentumnya, sehingga ya harus, kalau istilahnya gaspol di 2024 ya. Iya, harus gaspol Om. Daripada orang lain, maksud saya apa ya, orang yang tidak kita kenal, orang yang track recordnya diragukan, kemudian kita mau menaruh harapan dengan orang seperti itu, atau orang yang sudah pernah diberi kesempatan sebelumnya, tetapi juga ternyata tidak bisa berbuat banyak. Iya. Nah di Indonesia ini wartawan itu kan termasuk profesi yang apa ya, yang banyak melahirkan politisi hebat sebenarnya. Ya? Sebenarnya. Ya termasuk ya kalau sekarang kita bicara misalnya Bambang Susatyo lah kan. Iya. Tapi di Banten ini kayaknya masih nggak terlalu banyak ya wartawan yang terjun di dunia politik dan bisa menjadi politisi hebat gitu. Iya. Karena banyak yang gugur di saat nyalek. Nah, jadi kalau di Banten, kita ngomongin Banten ya. Kalau ngomongin Banten, saya pernah baca bahwa sebelumnya ada juga teman-teman kita Ya, yang terdahulu yang pernah mencoba, tapi kemudian kalah. Tapi kalau untuk Kota Serang, kan baru ini nih, baru kami nih, Iya. baru kami yang menyalonkan. Tapi kalau untuk provinsi, untuk Bantennya,
sebelum mungkin sudah pernah ada lah. Sudah pernah ada. Sudah pernah ada dan kemudian mereka gugur. Nah, yang jadi sih ada waktu periode pertama Banten itu ada, tapi kan kayaknya nggak sampai full dia di PAW. Tapi setelah pemilihan langsung itu nggak ada. Nah itu. Tapi buat Kota Serang ini yang pertama. Ini yang pertama. Kota Serang kan 2007 ya. Iya. Minum. Sekarang 17 tahun. Nah ini kan mungkin momentum bagi DPRD Kota Serang inilah kami nih. Kami mungkin. Tapi kalau di daerah lain mungkin sudah pernah ada. Iya. Di DPRD yang lain mungkin sudah pernah ada. Tapi kalau Kota Serang sepertinya baru ini. Seingat saya sih ya baru ini. Om, saya minum Om. Iya. Kopinya enak nih. Yang bikin siapa sih? Lu yang bikin? Munah. Sama Munah. Buat kopi yang handal. Iya, tapi ya itu ya. Orang kan mencari nilai lebih ya dari seorang caleg ya, apapun siapapun dia gitu kan. Nah, nilai lebih wartawan ketika jadi nyalek apa sih yang bisa ditawarin ke masyarakat? Itu tadi pertama ya. Itu kita sudah punya modal mengawasin pengalaman ya, modalnya pengalaman ya. Terus kan kita tahu kalau soal yang lain, soal tugas DPRD yang lain, itu kan juga bisa kita pelajarin dengan nggak butuh waktu yang lama kok. Sebenarnya, misalkan persoalan budgeting, persoalan penganggaran, soal kerja teknisnya. Itu kan bisa kita dapat di organisasi, di rumah tangga, di apa. Kalau soal bagaimana fungsi dan tugasnya kan sebenarnya selama ini sudah kita jalanin. Nah, kelebihannya adalah kita tuh berani, Om. Wartawan itu kan berani melihat sesuatu yang menyimpang, kan kita berani bertanya, tidak membiarkan gitu, tidak membiarkan dilihat. Udah itu salah, tapi kemudian kita cuma ngelihat doang. Nggak gitu wartawan. Itu kenapa begitu tuh? Nah, kita kan begitu tuh. Itu kok begitu tuh? Kan nggak harus begitu. Naluri bertanyanya tinggi. Nah, itu dia. Jadi kita nggak lihat kanan kiri ketika itu salah. Kita berani ngomong. Berani ngomong ketika itu salah. Kita tahu itu salah. Kita berani ngomong, kok begitu? Belum tentu, Bang. Belum tentu itu juga salah sebenarnya. Walaupun ketika kita ngelihat ini kayaknya nggak benar, belum tentu salah sebenarnya. Kan? Endusan itu, dari endusan itu justru bisa jadi masalah yang lebih gede. Ini kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Kan semua kan berawal dari gitu-gitu tuh. Kira-kira doang tadi. Nah, kayaknya nih. Syukur-syukur benar. Tapi kan kita kan naluri konfirmasi itu. Naluri dan pengalaman akhirnya membentuk insting antara benar salah itu. Pengalaman itu. Syukur-syukur benar. Kalau benar ya sudah, jalanin aja gitu. Tapi kalau salah, kan dia nggak berani meneruskan, nggak berani melanjutkan niat jahatnya itu. Nah, gitu. Terus sejauh ini kampanye lu gimana, Bang? Udah belum mulai kampanye juga ya? Kalau kampanye resminya sih belum. Cuman itu tadi, karena saya harus kerja lebih keras dari yang lain, maka saya juga harus melakukan itu. Jadi gini, yang saya dapat ilmu ya dari proses pencalekan ini. Pencalekan ini face to face itu harga mati loh. Face to ketemu masyarakat tuh harga mati. Tapi kalau ada caleg yang tidak ketemu masyarakat, toto jadi itu saya raguin itu. Tapi Om, gini. Saya sih tahu sih kayaknya. Dan nggak sedikit jumlahnya. Bener. Banyak banget orang. Saya tidak menuduh siapa ya. Apalagi nyebut nama atau partainya enggak. Sekarang ini banyak banget yang ntar deh nunggu hari H. Itu banyak banget jumlahnya itu. Gua ntar aja deh. Gua nunggu hari H aja. Dan itu jumlahnya banyak, Om. Banyak. Dan saya nggak bisa begitu. Saya nggak bisa begitu. Saya harus ketemu dengan orang minimal dari pertemanan. Misalkan ada teman saya di Unyur, si A, si B, minimal saya samperin, minimal saya beritahu. Nanti melalui dia lah, saya ketemu tetangganya, ketemu warga di sana, ketemu lewat RW, lewat dia gitu loh. Itu namanya memanfaatkan jaringan. Tetapi kalau tidak ketemu, saya ragu itu. Tapi kalau bisa jadi, lebih aneh lagi. Kalau ada caleg yang nggak turun, tapi kemudian jadi, itu lebih aneh lagi tuh, Om.
Itu caleg siluman ya. Hah? Caleg siluman. Itu lebih aneh lagi. Saya tahu sih. Tapi masa sih kita biarkan ya gitu-gitu ya? Ya iya, artinya kan sebenarnya Saya kasihan masyarakatnya. Iya, maksud gua pendidikan politik kepada masyarakat kan perlu digencarkan gitu kan, supaya masyarakat tuh supaya politik uang itu bisa benar-benar tereduksi lah minimal gitu kan, nggak sampai mulai sekarang. Nah, tugas KPU sama Bawaslu dan aparat hukum sih sebenarnya kan. Nah, menurut lu sejauh ini kinerja mereka gimana soal itu? Ya masih oke lah ya, masih oke. Sekarang ini kan ini mah dalam kacamata wartawan kayaknya, bukan kacamata caleg. Ngomongnya. Maksudnya gini. Bagus sih. Ini caleg nih. Ini caleg yang ngomong nih. Yang tadi wartawan. Maksud saya gini loh. Karena para caleg juga pasti mendapat benturan. Pasti mendapat benturan. Misalkan ada seorang caleg yang dia pengen turun ke grassroots. Tapi begitu dia turun, ya dia akan menghadapi masyarakat yang pragmatis tadi. Karena dia menghadapi masyarakat pragmatis, dia nggak punya ide, nggak punya apa, kemudian menjadi mundur. Kan gitu-gitu nih kan. Menjadi apa, kendor. Tadi menjadi kendor, dia karena nggak punya ide menghadapi masyarakat yang begini, gua harus gimana ya? Kan harusnya begitu tuh. Dicari nih. Iya. Dicari nih celahnya. Harusnya begitu nih. Tapi kan ini nggak. Bagus, gua nunggu hari aja deh, karena nggak kuat. Dari sekarang sampai kuat tempur terbuka ya. Nah, dari sekarang sampai bulan 2 tanggal 4 itu kan ada sekitar 7 bulanan lah. 7 bulan tuh menghadapi hari demi hari itu kan betul-betul gitu Om. Kalau kita memang benar-benar turun ke masyarakat itu kurasa bisa stres itu. Iyalah. 7 bulan itu berarti 210 hari. Iyalah, benar. Kalau kali 30 semua kan? 210 dan ngelewati sehari, ngelewati 2 hari kayak berapa purnama itu? Nah, kayak gitu-gitu tuh. Yang apa ya? Tapi kalau bagi saya sih gini ya, saya selalu membuat begini. Setiap masalah saya tidak menjadikan itu beban. Tetapi bagaimana masalah ini kemudian kita kelola, ya, kita olah, tapi menjadi sesuatu yang apa ya, yang bermanfaat buat kita, yang bermanfaat, terus yang menyenangkan, yang gimana ya, gitu. Jadi tidak membuat, ya kita hidup sih nggak ada yang nggak punya masalah. Iya. Semua orang pasti punya masalah, tapi kalau kemudian kita lagi kalau caleg mah masalahnya bukan masalah pribadi doang, masalah masyarakat, masalah partai. Yes. Iya kan? Iya lebih berat lah. Wajar sih stres 7 bulan. Iya, 7 bulan tuh 200 berapa tadi? 210 hari. Makanya ketika kalah banyak yang gila juga wajar. Tapi jangan gitu sih doain. Ya jangan dah. Maksud gua kan banyak, jangan lu lah. Lu kan teman gua, Pak. Karena kalau gue kira lu juga yang repot ntar kan? Gua juga yang repot lah. Aduh Gusti. Tapi ini Bang, selama ini pengalaman setelah lu nyalek ya, kira-kira pengalaman paling pahit yang lu terima ketika walaupun belum masa kampanye, ketika lu menemui masyarakat itu apa sih? Gini, jadi kan gua memang baru kali ini nyalek. Tapi kan gua belajar dari semua orang yang pernah kalah. Gua belajar, maksudnya gua. Kenapa yang pernah kalah Bang? Kenapa nggak belajar kayak yang menang? Minimal gini. Yang menang juga gua belajar. Oh iya. Yang menang gua juga belajar. Minimal gua belajar dari orang kalah. Minimal gua tidak melakukan seperti yang dia lakuin. Minimal itu. Oh lu kenapa? Kok lu kalah kenapa? Misalkan ada orang lah, gua nggak nyebut nama. Merasa pede nih, udah punya 7.000 KTP warga. Padahal kalau untuk Kota Serang 3.000 saja sudah cukup. Tetapi ketika cuma 1.000 sekian dia dapat. Nah, maksud gua
punya pegang, belum jaminan. enggak jaminan. Terus kesalahan yang paling sering diterima oleh para orang-orang yang gagal ini adalah, kan ini para calon ini seperti gula, Om. Yang kemudian semut pada datang. Dan saya juga ngalamin, ngerasain orang datang ke rumah, ini siapa ya? Nggak saya kenal, nggak tahu, tiba-tiba ngaku orang di dapur saya. Oh ya benar, coba lihat KTP-nya itu. Oke benar. Terus ada apa? Saya mau, dia nawarkan 150 suara. Saya punya masa nih. 150 orang, 200 orang, 250 orang. Dan diakomodir gitu-gitu. Selesai itu, Om. Jangan begitu. Maksudnya jangan cepat percaya dengan orang. Kalaupun orang yang punya niat bantu, jangan sebanyak itu. Tapi kalau kan orang, dan saya ngalamin. Orang datang yang nggak saya kenal, katanya punya masa 150 orang. Saya bilang, lu mau bantu gua, bagus, alhamdulillah. Tapi jangan segitu, itu kebanyakan. Saya bilang. Terus lu cari 10 orang aja deh. Kok cuma 10? Iya segitu aja udah, gak usah. Yang lain, ini ada 10, iya gak usah. Gak silau katanya. Jangan silau dengan angka. Iya, dia orangnya selalu begitu tuh. Yang kesalahan-kesalahan orang begitu. Terus mensiasatin, misalnya begini, maksud saya gini, Om. Orang anti, bukan berarti enggak, apa ya, kita enggak mengeluarkan, enggak, kita tetap mengeluarkan biaya. Kita jalan aja perlu bensin, perlu rokok, kita orang datang aja kita perlu ngopi, bikin spanduk, bikin apa, itu tetap. Jadi yang money politik ini adalah orang yang melakukan ketika serangan pajak. Itu dulu yang kita batasin. Bahwa gue juga kalau dihitung, gue juga tidak berhitung juga. Oh ini bikin stiker ya, kita nggak keluar duit, bikin stiker. Oh ini bikin spanduk, kita bikin spanduk, kan keluar duit. Bukan berarti kita anti money politik tidak mau mengeluarkan duit buat bukan. Iya, money politik itu kan lebih ke jual beli suara. Nah ke situ. Iya. Nah ke situ sebenarnya. Sebenarnya ke situ. Terus pengalaman-pengalaman lagi sebenarnya gini lagi, Om. Pengalaman-pengalaman teman yang jadi misalkan. Ada yang jadi dia bisa turun ke grassroots tanpa pun dengan uang yang minimalis. Iya. Ada teman juga, teman kita yang juga. Yang lebih menjual nilai daripada uang. Iya. Gitu kan? Misal begini, ada orang yang datang meskipun duitnya sedikit ya, dia tetap ke grassroots. Tetapi dengan duit yang minimalis itu, ya duit itu tidak dikasih ke orang tuanya, tidak dikasih ke bapaknya, tidak dikasih atau ke ibunya, enggak. Tetapi kasih ke warung gitu. Dikasih ke anaknya. Dia bilang, Neng, ini. Ya. Orang ngasih nggak banyak, cuma 10.000, 20.000, tapi dikasih anaknya. Dan ini kan juga terhadap orang tuanya juga tersentuh. Daripada ngasih orang tuanya, cepet pun nggak kerasa itu, Om. Oh iya, sehari habis ya. Nggak sama sih, anaknya juga sehari habis, tapi nilai yang tertanam. Nah gitu-gitu, Om. Ide-ide gitu kan lebih apa ya, lebih bernilai gitu. Iya. Nah, kreatif gitu-gitu tuh. Sehingga tidak ada alasan orang tidak turun ke grassroots. Jangan nunggu ada uang baru turun jangan. Siasatin aja lah. Apalagi turun pas hari H. Nah, itu dia. Tapi kan politik itu gimana juga seni, Bang. Yes. Lu menikmati nggak? Iya. Menikmati sini. Iya. Apa yang paling lu nikmatin di politik? Jadi gini ya. Politik itu kan kalau di luaran atau ketika kita politik itu kan katanya jahat. Politik itu adalah kotor. Sebenarnya politik itu nggak jahat dan tidak kotor. Yang kotor mah orang-orangnya. Nah itu dia orang-orangnya. Politik itu bagaimana kita mencapai sesuatu itu. Bagaimana kita. Nah ini kan kalau kata gua, nah di situ tuh seperti yang tadi aja lah. Gua punya duit cepet. Gue bisa kok datang ke 5 rumah. Iya. Duit cepet ini gue pecahin dengan pecahan 20.000 jadi 5 lembar kan. Iya. Gue bisa kok datang. Itu pulang bisa borang ginang.
Maksud dia Rengginang ayam. Ya kan? Kalau membangun kedekatan gitu justru hubungan imbal balik kan yang terbangun gitu. Kita ngobrol, Pak, saya pengen ini, pengen nyala. Nah, begitu kita mau pamitan, Nong, Pak anaknya mana? Nong, nih buat permen. Ini kan jauh lebih itu. Dan itu saya praktekin. Dan efektif juga mungkin ya. Saya nggak tahu lah, karena tapi pernah efektif. Pernah melakukan itu. Kalau melakukan apakah itu berdampak terhadap pemerolehan suara, saya kan kita belum tahu ya. Tapi maksud saya jangan tapi secara kedekatan juga pasti kan terbangun gitu kan. Tinggal bagaimana nanti pas hari pencoblosan nanti. Iya, dia aja anak saya aja dipikirin gitu. Anak saya aja dikasih duit gitu. Meskipun bapaknya nggak kita kasih. Bapaknya tidak kita kasih. Oke, silakan ngopi Bang. Oke, CS Banpos. Jadi jangan kalahkan politisi yang berkualitas oleh uang, karena masa depan Anda tergadaikan nanti. Gitu aja CS Banpos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.